Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, apa jadinya jika organisasi masyarakat atau ormas keagamaan di Indonesia terbesar ternyata menyimpan sejarah yang begitu kelam, tetapi sangat jarang sekali dibahas? Apa jadinya jika organisasi keagamaan yang katanya membela umat Islam, membela ulama, tetapi pada faktanya dahulu mereka sempat bergandengan tangan, sempat satu kamar, sempat di bawah satu selimut yang sama dengan Partai Komunis Indonesia. Dan apa jadinya jika dalam sejarah ternyata oknum-oknum organisasi keagamaan ini justru saling bersetegang dengan ormas lain, atau bahkan mereka berani memisahkan diri daripada persatuan umat Islam karena rebutan jabatan, rebutan kursi, yang dimana hal itu dilakukan untuk memperkuat dominansi politik mereka, teman-teman semua. Oleh karena itu bersiaplah, karena teman-teman akan mendengarkan, akan mengetahui bagaimana sejarah yang jarang sekali dibahas. Kita akan membongkar bagaimana sejarah atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh beberapa orang-orang NU itu sendiri. Ingat, saya di sini tidak pernah mengkritik daripada NU secara organisasi kemasyarakatan, tetapi yang kita kritiki adalah perilaku orang-orang mereka. Oleh karena itu, terus simak di Celoteh Bung Udin, mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, mohon maaf telah 10 hari ini saya tidak mengupdate kembali karena dalam suasana hari raya. Nah, kita akan membahas terkait daripada membongkar organisasi Nahdlatul Ulama. Tentu yang saya bongkar bukanlah NU-nya itu sendiri. Saya tetap menghormati NU sebagai lembaga organisasi atau organisasi masyarakat. Tetapi yang kita bongkar pada hari ini adalah bagaimana praktik-praktik oknum-oknum mereka atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa NU itu berdiri pada tahun 1926. NU itu sendiri didirikan untuk apa? Sebagai bentuk perlawanan atas modernisme Islam yang dibawa oleh kelompok umat Islam. Salah satu di antaranya adalah Muhammadiyah. Daripada hal ini kita melihat kok dari awal NU itu dibentuk bukan dalam hal teologi, tetapi dalam hal untuk mempertahankan identitas politik mereka sebagai Islam tradisional. Artinya, orang-orang Islam tradisional pastilah bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Dan salah satu langkah yang diambil oleh para kiai pada waktu itu untuk melawan puritanisme agama adalah mendirikan suatu organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan ini tercatat dalam sumber mereka, teman-teman semua. Kemudian, teman-teman semua, karena saya hidup dalam grassroots, akar rumput, masih teringat jelas di benak saya betapa banyak ejekan antar umat beragama, yaitu jelasnya Islam dengan Islam, antara Muhammadiyah dengan NU. Orang-orang Muhammadiyah dianggap sebagai orang kafir. Mengapa begitu? Karena orang Muhammadiyah itu berpakaian ala barat. Mereka menggunakan jas. Jarang di antara mereka yang menggunakan sarung, itu jarang, apalagi pakai gamis, sangat jarang sekali. Mereka lebih sering menggunakan jas, menggunakan kemeja, bahkan menggunakan batik. Mereka dianggap sebagai apa? Orang kafir. Karena berdasarkan kaidah man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Kan begitu. Bahkan pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah dianggap telah melanggar konsep-konsep Islam tradisional. Karena sistem pendidikan Muhammadiyah itu lebih mengarah kepada sekolah-sekolah Belanda. Mereka ini menciptakan pendidikan ala-ala Belanda, orang-orang Muhammadiyah. Bahkan di satu kesempatan, Haji Agus Salim pernah meminta untuk dibukanya tabir pemisah antara murid laki-laki dan murid perempuan. Antara muslim laki-laki dengan muslim perempuan memiliki hak yang sama, terutama untuk menuntut pembelajaran. Oleh karena itu, teman-teman akan melihat sangat sedikit sekali atau sangat jarang kalau orang-orang Muhammadiyah itu memiliki pondok pesantren. Sedangkan orang-orang NU dengan mempertahankan identitas mereka sebagai Islam tradisional,
Mereka mengenalkan sistem pendidikan tradisional, yaitu berupa pesantren, teman-teman semua. Bahkan di pondok-pondok NU masih banyak sekali pemisahan antara santri dengan santriwati. Kemudian kalau kita berbicara sejarah pergerakan Islam di Indonesia, sejatinya antara NU dengan Muhammadiyah, ya, yang saya bahas adalah orang-orangnya, sangat sering sekali berdialektika hebat, baik itu diantaranya ranah fikih, ranah sosial, bahkan mohon maaf sampai perebutan kekuasaan. Silahkan dicatat teman-teman semua. Contoh adalah apa? Majelis Ulama Indonesia. Ketua pertamanya adalah orang-orang Muhammadiyah. Tapi kalau kita melihat saat ini, banyak sekali diisi oleh orang-orang NU, sekalipun masih ada orang-orang Muhammadiyah. Kemudian Kementerian Agama diisi oleh siapa? Oleh orang-orang NU, teman-teman semua. Tentu akan kita bahas lebih dalam tentang perebutan kekuasaan ini, teman-teman semua. Kemudian, teman-teman semua, ada dalam sejarah bahwa NU itu pernah keluar daripada Masyumi. Ini perlu teman-teman ketahui. NU itu keluar daripada Masyumi tepatnya pada tahun 1952. Pada waktu itu alasannya adalah apa? Karena perebutan kursi dan jabatan. Ketika kabinet Sukiman di Masyumi akan jatuh, ya, almarhum Pak Wahab Hasbullah ini menemui Soekarno untuk mengamankan posisi NU. Bahkan Pak Wahab Hasbullah sampai mengancam orang-orang Masyumi, yang dimana mereka, Pak Wahab Hasbullah ini meminta agar almarhum Pak Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama. Jika beliau, Pak Wahid Hasyim, tidak mau, maka NU mencalonkan lagi 4 orang yang lain. Tetapi kalau calon daripada NU ini ditolak, maka NU akan memisahkan diri. Tentu daripada hal ini kita melihat bagaimana perjalanan politik NU, teman-teman semua. Di mana NU berani untuk keluar daripada persatuan umat Islam, hanya permasalahan jabatan, hanya permasalahan Kementerian Agama, dan tentu berkenaan dengan dominasi politik. Kemudian teman-teman semua, ketika Masyumi ingin dibubarkan oleh Presiden Soekarno, terlebih adanya dugaan tokoh-tokoh Masyumi yang terlibat dalam pemberontakan PRRI, saya menemukan suatu artikel, suatu berita yang dibuat oleh NU Online, yang dimana ternyata mereka ini, para kiai NU itu menuduh bahwa Masyumi telah menjadi bubar. Dan tentu NU menyampaikan pernyataan sikap atas tindakan para tokoh-tokoh Masyumi. Dan tentu atas tindakan para tokoh-tokoh Masyumi inilah dijadikan sebagai landasan pembubaran Masyumi karena terlibat dalam pemberontakan PRRI. Padahal dalam sejarahnya, setelah kita bahas sebelumnya tentang Muhammad Nasir, PRRI tidaklah memberontak sebagaimana diberitakan. PRRI pada awalnya hanya meminta otonomi daerah, itu saja kok. Alhasil apa teman-teman semua? Ada sejarawan yang menuding bahwa NU ikut terlibat daripada dibubarkannya Masyumi, teman-teman semua. Kemudian kita berbicara masalah politik hijau dan Palu Arit. Perlu diketahui bahwa ketika Soekarno memimpin, terlebih pada tahun 1959 dan sebagainya itu, ya, di mana Soekarno ingin mengajukan suatu gagasan politik Nasakon, nasionalis, agamis, dan komunis. Di mana pada saat itu Partai Masyumi tidak mau. Bagaimana bisa mereka orang-orang yang beragama, mereka orang-orang bertuhan, duduk satu meja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kan begitu. Masyumi menarik diri daripada kabinet dan lebih memilih menjadi oposisi daripada harus tunduk dengan Nasakon, teman-teman semua. Tetapi beda halnya dengan Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Karena NU telah menjadi partai pada waktu itu, teman-teman semua, NU tetap mengikuti kebijakan daripada Pak Karno. Mereka memiliki dalil bahwa dengan bergabungnya NU di Nasakom, di kabinet Nasakom tersebut, tentu akan menghalau atau akan melindungi Soekarno daripada pengaruh buruk PKI. Bahkan mereka juga menambahkan dengan apa? Kaidah fikih Darul Mafasid awwalu min jalbi masolih.
bahwa menolak mafsadah itu lebih baik, lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Sehingga NU pada waktu itu teman-teman semua satu kamar satu selimut dengan orang-orang PKI. Berada di mana posisi kita sampai kelingan tahun 95 NU berbicara bersama Nasakom. NU dilolokno gara-gara kumpul PKI. Kenapa NU dilolokno dan tetap kumpul PKI? NU boloplek bareng PKI ini dalam Nasakom. Kenapa? Karena kaum ultra kanan mau menghancurkan Baladil Amin dengan bikin pemberontakan yang dilatar belakangi DITII, PRRI, dan Masyumi. Walaupun mereka berdalih ini untuk menyelamatkan atau membendung gerakan PKI lain sebagainya, apakah itu berhasil? Justru yang ada pada tahun 1965 tercatat ya bahwa orang-orang NU Banyuwangi berkoalisi dengan apa? Dengan PKI Banyuwangi untuk memenangkan paslon bupati yang sama. Kemudian yang menarik teman-teman semua, ketika PKI berhasil dilawan oleh Allahyarham Pak Harto pada waktu itu, ternyata pihak NU melakukan bersih-bersih kepada orang-orang PKI. Tentu masih teringat jelas dalam ingatan kita bahwa orang-orang NU, Algojo NU dari Banser Ansor melakukan pembantaian besar-besaran, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Dan tentu NU menjadi garda terdepan bersama militer dalam pembasmian orang-orang PKI. Tanpa melalui pengadilan, selesaikan dengan pengadilan jalanan. Sungguh ironi akan hal ini teman-teman semua. Sehingga Allahyarham Gus Dur pernah berkata meminta maaf kepada para korban orang-orang NU, meminta maaf kepada korban-korban PKI teman-teman semua. Karena bagi Gus Dur nggak ada bedanya. Jika orang PKI berbuat demikian, lah kok ini kenapa orang NU sama seperti itu? Ini negara hukum, bukan negara rimba. Kan begitu teman-teman semua. Kemudian kalau kita berkaca pada sejarah, jika orang-orang PKI melakukan pembunuhan, melakukan pembantaian, dan lain sebagainya, melakukan tindakan kriminal, kekerasan kepada para santri, kepada para kiai, lalu kenapa orang NU melakukan hal yang sama seperti mereka? Bukankah jika menggunakan kaidah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Begitu. Apakah orang-orang NU lupa jika tindakan keganasan mereka sama kali dengan orang-orang PKI? Ya walaupun PBNU mengeluarkan buku putih ya, itu kan perspektif dari pandangan orang-orang NU. Tetapi salah satu pandangan yang saya terima adalah pandangan dari Gus Dur bahwa beliau meminta maaf pada orang-orang PKI. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar dari saya adalah apa? Bukankah antara NU dengan PKI dahulunya sempat satu kamar, satu selimut? Kan begitu. Kenapa ketika PKI ditumpas habis oleh Soeharto, oleh Pak Harto, lalu mereka ikut menyerang? Ayo teman-teman, silahkan kita berpikir logis akan hal ini. Kemudian teman-teman semua, saya melihat ada suatu berita di mana adanya dugaan orang-orang NU di Purwokerto mendemo RSI Purwokerto yang ingin diakuisisi oleh Muhammadiyah. Itu ada beritanya, silahkan teman-teman cek. Yang dimana RSI Purwokerto ini adalah dibangun oleh orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dibangun dengan uang masyarakat Muhammadiyah. Tetapi ketika ingin diakuisisi secara penuh, ya, Banser, Ansor, Ibnu, bahkan PNI pun demo di rumah sakit. Ya Allah, ini rumah sakit itu suatu tempat netral, gak boleh dilakukan aksi dan sebagainya. Kenapa harus ada sampai tindakan demo di sana teman-teman semua? Begitu. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, peristiwa di Gontor, Persemar, peristiwa 11 Maret 1967 ada kaitannya dengan provokasi orang-orang NU pada waktu itu. Ini sangat sulit saya menemukan beritanya. Sampai saya mencari-cari jurnal dan akhirnya ketemu teman-teman semua. Yang dimana anak pendiri daripada Gontor yang merupakan saksi hidup, beliau menyatakan bahwa sejatinya
ada gerakan ustadz-ustadz, santri-santri yang terafiliasi dengan organisasi tertentu pada waktu itu. Salah satunya adalah NU, yang dimana organisasi pengurus pondok Gontor ini diisi oleh orang-orang NU, yang dimana ingin mengarahkan Gontor berhaluan tertentu, teman-teman semua. Atau dalam artinya, ingin meng-NU-kan Gontor. Padahal Gontor berdiri di atas segalanya dan Gontor untuk seluruh golongan, bukan untuk NU, bukan untuk Muhammadiyah, tapi seluruh umat Islam, teman-teman semua. Kemudian selain daripada peristiwa tadi, masalah aset, masalah pondok pesantren, yang paling miris adalah apa? Peristiwa perebutan kekuasaan. Jika di awal tadi telah saya sampaikan bahwa terpisahnya NU daripada Masyumi karena perebutan jabatan, perebutan kursi menteri dan sebagainya itu, ternyata hal ini terus berlanjut, teman-teman semua. Yang lebih parah adalah apa? Adanya pengakuan mengejutkan daripada Menteri Agama tahun lalu, Yakut Khalil Kaumas, yang menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam pada umumnya. Apakah negara ini hanya untuk NU? Silahkan teman-teman berpikir secara rasional. Dan perlu diingat, negara tidak boleh kalah dengan ormas apapun, sekalipun ormas keagamaan. Sebagai akhir kata, teman-teman semua, dalam celotehan kali ini, tentu kita melihat hari ini NU tampil ke depan sebagai penjaga moral bangsa, sebagai penjaga toleransi, sebagai penjaga perdamaian. Ya, kita bersyukur akan hal itu, tidak masalah toh. Tetapi jika kita mau berbicara secara akar rumput, yang saya alami sendiri pun berasal daripada keluarga Nahdliyin, kemudian ketika saya masuk kepada himpunan mahasiswa Islam, teramat banyak intimidasi kepada saya, dianggap NU tidak kafah dan sebagainya, yang dimana saya melihat terlalu banyak orang-orang grassroots NU ini bersikap eksklusif. Ya mungkin mereka bisa toleran kepada umat agama lain, tetapi tidak kepada orang di luar NU. Dan itu kita lihat kok, jika orang-orang NU mendakwahkan toleransi beragama dan sebagainya, ternyata banyak kok di antara mereka yang membubarkan pengajian orang-orang salafi. Banyak seperti itu terjadi. Katanya toleransi. Padahal tugas itu bukanlah tugas orang-orang NU, tapi tugas penegak hukum. Kemudian teman-teman semua, mohon maaf saya sampaikan bahwa orang-orang NU lebih banyak terlibat dalam politik praktis daripada menjaga moralitas umat. Kita melihat bagaimana banyaknya ketika pemilu para politisi mendompleng ya ke NU. Tentu bagi saya pribadi ini kan mencederai daripada hitoh NU itu sendiri. Yang dimana ketika mereka ikut berkontestasi dengan politik dan sebagainya, tidaklah lagi organisasi ini netral terhadap pandangan politik mereka. Oleh karena itu teman-teman semua, sejarah tidak pernah berdusta. Hanya saja kita sebagai manusia yang sering menutup mata, apalagi jika sejarah itu menghinakan kabilah kita, menghinakan organisasi kita, kan begitu. Yang dimana ternyata kita sendiri pun telah tersusupi oleh sikap-sikap atau sifat ta'asub bil qabilah, fanatik kesukuan, fanatik organisasi. Kemudian perlu diingat bahwa berdirinya NU adalah untuk menjaga Islam tradisional. Itu tujuan utamanya. Yang dimana pada akhirnya kita melihat banyak logika mistis lain sebagainya berkembang pesat di Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah karomah-karomah, habaib, ba'alawi, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya, kalau saya mengambil sholawat asgil daripada orang-orang NU, wa asgili zolimin bizolimin, pada akhirnya kan mereka sendiri yang berseteru satu sama lain antara Ba'alawi dengan para kiai NU. Padahal NU lah yang mengakomodir daripada orang-orang Habib tersebut. Tetapi ternyata yang diakomodirnya nggak tahu diri, kan begitu. Sampai pada akhirnya mereka saling berseteru satu sama lain, teman-teman semua. Oleh karena itu, pada intinya, ingatlah bahwa sejarah inilah menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dan janganlah kita menjadikan sejarah sebagai penghakiman. Itu dosa masa lalu, biarkan saja. Tidak perlu menjadikan penghakiman, tapi jadikanlah sejarah sebagai pembelajaran, teman-teman semua. Dan perlu diingat bahwa
konten ini tidak saya buat untuk merendahkan atau menghinakan Nahdlatul Ulama secara organisasi, tidak. Tapi yang saya kritisi adalah tindakan para elit-elit NU yang terlibat pada waktu itu tentunya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahim teman-teman semua, merdeka.